Kita mulai market review kita ya. Hari ini hari Kamis, berarti kita akan bicara mengenai watchlist ya. Jadi kalau teman-teman lihat di market hari ini, tapi sebelum saya ke review ya, mungkin ini juga saya mungkin perlu memberitahu kepada teman-teman ya. Kalau market review kita, kalau teman-teman mau live di Zoom itu mulai dari jam 6 sore sekarang ya. Jadi saya majuin 1 jam ya. Jadi tadinya harusnya jam 5 sore kan. Jadi ini mengakomodir teman-teman yang mungkin masih kerja ya 9 to 5 ya. Jadi kita mulai di jam 6 ya. Jam 6 jadi memang 1 jam lebih awal. Jadi nanti mungkin ditayangkan di YouTube juga lebih awal ya. Kemudian buat teman-teman yang di YouTube, terima kasih juga ya untuk supportnya. Sekarang udah sekitar 60.000 lebih ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru ya, baru hadir, baru pertama kali datang atau mungkin baru tahu ya kalau kita ada market review dan market update itu setiap Selasa, Kamis dan hari Sabtu. Jadi itu 3 hari itu pasti kita nongol ya, pasti kita nongol kecuali hari itu adalah hari libur ya. Jadi teman-teman ya kalau misalnya mau mendapatkan notifikasi segala macam di YouTube ya silahkan di subscribe ya. Ya kita itu terus hal ketiga adalah karena mungkin banyak juga teman-teman yang baru ya. Jadi saya mau ingatkan kepada teman-teman juga bahwa watchlist yang kita sajikan atau insight-insight yang kita berikan ya, itu bukanlah insight untuk scalping. Ya, jadi saya bukan gayanya scalping. Jadi kita lebih kepada swing atau kepada position. Jadi gaya trading kita adalah kita menunggu di tempat-tempat yang kita anggap sebagai low risk ya, dalam keadaan low risk. Jadi nggak akan mengejar saham-saham yang sudah lari ya, udah dipucuk baru dikejar terus habis itu besok dapat untung 1-2% terus kabur gitu ya. Nggak, saham-saham kita itu tidak seperti itu. Jadi buat teman-teman yang minatnya adalah scalping, mungkin ya saya harus katakan dari awal bahwa ini bukan channelnya. Ya, ini bukan channel untuk scalping. Jadi kalau teman-teman adalah swing, adalah yang position ya, welcome ya, welcome. Ya, kenapa ya? Karena metode yang saya lakukan itu memang untuk swing dan untuk yang di position. Jadi bukan untuk scalping ya, sekali lagi ya. Oke, ini perlu saya tegaskan agar jangan itu nanti akhirnya kok ini nggak jalan, karena memang posisi kita kayak misalnya contoh ya, tuh ini beberapa waktu yang lalu kita rekomendasi untuk teman perhatikan konstruksi, kok nggak jalan-jalan ya, banyak yang ngomong gitu ya. Ya karena memang momentumnya kita punya konsep namanya TMA, trennya sudah ada, cuma kita butuh momentum. Jadi kita tidak mengejar saham-saham yang lari karena apa? Kita menyediakan waktu untuk memilih kendaraannya. Kita butuh kendaraan yang bagus. Jadi bukan kendaraan yang ugal-ugalan yang penting sampai tujuan. Kita nggak di konsep seperti itu. Oke? Ya. Nah, buat teman-teman yang di live Zoom juga ya, nanti jangan lupa ya di like ya, support kita di channel YouTube-nya ya. Kita balik ke market review kita ya. Nah, apa yang kita lihat di sini, ini market yang kita bicara mengenai hari Selasa, kita tunggu kan tanggal 16 kan. Dan itu semua sesuai dengan prediksi, sesuai dengan perkiraan ya. The Fed naik 0,25, hanya 0,25. Jadi ini benar-benar ya moderat lah seperti yang diperkirakan oleh pasar. Jadi nggak ada gejolak sama sekali di situ. Kemudian Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya. Jadi ya semuanya sesuai dengan apa yang diantisipasi oleh pasar. Nah, kalau dia udah sesuai dengan apa yang diantisipasi oleh pasar, maka kita melihat bahwa komposit kita, indeks harga saham gabungannya kita ya, itu juga akan less ya, akan sangat-sangat berkurang ancamannya di mungkin minggu depan sampai ke sekitar bulan depan lah ya, sampai ke awal bulan depan kita akan lihat ancaman yang mungkin akan terjadi, yang mungkin akan dihadapi oleh indeks itu hampir boleh bilang tidak ada. Jadi sentimen negatifnya itu sudah nggak ada lagi. Jadi nggak ada yang diantisipasi, nggak ada yang ditunggu lagi oleh pasar. Paling ya pasar sekarang ya paling cuman tetap memperhatikan konflik Ukraina dan Rusia ya. Dan kita lihat kelihatannya memang udah mulai sangat-sangat cooling down. Nah, artinya ya kedepannya benar-benar ya kalau kita bilang udah nggak ada yang negatif sama sekali. Nah, kalau udah nggak ada ancaman yang berarti, maka saham-saham yang teknikalnya sudah confirm ya, tekniknya
sudah confirm, kayak teman-teman mungkin udah hold yang namanya konstruksi, yang namanya properti, yang namanya retailer ya. Kan PPKM sekarang udah di level 1 apa 2 ya. Itu udah benar-benar udah seperti nggak ada COVID sama sekali kalau teman-teman lihat di jalanan lah ya. Termasuk di transportasi segala macam. Jadi retailer juga akan mulai pasti akan ada mulai aksinya. Karena saham-saham itu kan sebenarnya masih ada di bawah-bawah nih. Ya, nah habis itu saham-saham yang di basic material atau saham-saham yang kemarin sempat koreksi. Jadi kita mungkin juga akan lihat nanti ya trio metal ya, nanti kita akan lihat seperti apa basic material itu berarti ya trio metal itu ya. Terus habis itu saham-saham yang berhubungan dengan CPO. Nah, kenapa harga eceran tertinggi headnya si minyak goreng itu dinaikin dari 14.000 menjadi 24.000. Nah, itu lebih make sense ya daripada 14.000 ya. Kita mungkin udah bicara juga ya, disparitas harganya kejauhan kalau ditetapkan di 14.000 dengan harga yang ada di harga CPO saat ini. Ini kan udah all time high terus ya. Nah, itu udah terlalu jauh. Jadi mungkin ya udah ada penyesuaian harga ini. Kita mulai lihat ya berita-berita terakhir tuh katanya rak-rak supermarket tiba-tiba full. Udah penuh nih, udah penuh lagi. Yang tadinya paling dipajang habis itu 1 jam kosong gitu ya. Nah, ini udah mulai penuh lagi. Betul ya? Nah, jadi kita mulai lihat ya, saham-saham seperti itu ya akan mulai ada aksinya. Jadi kita mulai lihat ya satu-satu ya. Oke, nah kalau untuk indeks harga saham gabungan itu udah sesuai dengan targetnya lah, sesuai dengan perjalanannya. Ya, nah sekarang kalau misalnya udah semuanya sesuai dengan prediksi, kok dia turun hari ini? Ya, turun pun itu masih tetap inflow loh. Kan udah saya ingatkan ya teman-teman ya di hari Sabtu kalau tidak salah ya di market update ya. Selama indeks kalau dia terus naik, euforia segala macam, yang penting inflow-nya teman-teman lihat. Selama dia masih inflow kita ikut. Nah, kenapa dia turun? Ya, teman-teman coba bayangkan ya, kan tidak semua orang senang dengan ketinggian kan. Ya, apalagi wilayah-wilayah atas ini kan hampir tidak ada support, tidak ada resistennya. Yang ketahuan nih, yang kelihatan, ya kan? Jadi oleh sebab itu ya semua pasti ada inilah coba-coba dulu ya. Nah, perjalanannya kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau dia bisa ngebes, ya itu saya lebih senang ya. Jadi kita bisa benar-benar melihat. Jadi ini perjalanannya udah oke lah ya. Kita nanti update di hari Sabtu ya. Oke, ya kita mulai ya. Misalnya satu-satu kita lihat di properti dulu ya. Properti yang paling enteng nih. Kenapa? Karena Bank Indonesia kan tetap mempertahankan suku bunganya kan. Jadi kita ngelihat ya technical dari properti ya. Yang saya pilih-pilih aja ya. Jadi saham-saham ini yang pasti akan kita lihat. BSDE ya, ini good ya di sekitar ya anggaplah di angka sekitar 1000-nya itu adalah angka yang kita bilang low risk-nya. Ya berarti risk-nya di bawah sini kan. Ya, stop loss-nya harus jelas ya. Jadi nggak cuma masuk sembarangan doang ya. Jadi ini teman-teman perhatikan BSDE ini harusnya sih udah nggak ada masalah lagi untuk dia naik. Oke. Apalagi ada sentimen IKN juga segala di BSD kan. Kemudian ada CTRA. CTRA juga kondisinya sama dengan BSD kan. Dia punya struktur dari teknikalnya juga sama ada di sekitar itu. Ya, kita juga lihat ya. Pergerakan turunnya sama ya dengan volume kecil. Kemudian shadow-nya menolak-nolak untuk turun ya. Jadi ini sesuatu yang bagus. Oke, nah kemudian ada habis BSDE, CTRA ada namanya Sumarekon. Ya, Sumarekon sama ya, lihat nggak teknikalnya. Itu kan semua sedang menunggu kejadian Bank Indonesia. Jangan sampai ada kejutan di situ. Kan memang kita lihat memang tidak ada privilege, tidak ada alasan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga di tengah inflasi yang terkendali kan, ya kan? Nah, kemudian mungkin satunya lagi adalah Pewon. Ya, Pewon. Teman-teman juga bisa lihat ya, dia kan juga di situ ya, di sekitar itu. Ini sebenarnya adalah satu tanda bahwa yang ditunggu itu sudah terkonfirmasi ya. Nah, demikian juga konstruksi itu juga semua masih nunggu ya. Pilihan kita adalah Wika, PTPP. Itu teman-teman bisa ambil dulu. Kalau teman-teman lihat ya Wika, itu berarti kita tunggu dia breakout ya, Wikanya.
Kemudian kalau teman-teman lihat PTPP itu mungkin dia pullback ya kalau tidak salah. PTPP ya benar ya. Nah, PTPP ada di posisi di sekitar support, ada di EMA 20 lagi di situ. Nah, kalau lihat yang lain ada WSKT. Ya, WSKT nih, teman-teman juga bisa lihat ya WSKT. Kalau saya tarik sedikit aja lah ya di daerah sini, ini juga di sekitar 560 itu cukup lumayan lah untuk teman-teman bisa collect nih WSKT ya. Cuman mungkin ya kalau misalnya pilihannya untuk konstruksi ya kita pasti pilih PTPP Wika ya, PTPP Wika. Anak-anaknya juga sebenarnya bagus nih. Yaitu WG ya, WG. Ini anaknya ya, ini adalah pilihan-pilihannya kita lah kalau misalnya udah berkaitan dengan konstruksi ya. Jadi WG ini kalau misalnya dia bisa, ini kan dia udah naik nih ya, udah naik. Nah teman-teman kalau misalnya belum dapat dari sini, ya teman-teman berarti tunggu di 191 tuh. 191 itu adalah resistennya dia. Jadi kalau dia break stay di atas 191 itu adalah kesempatan teman-teman mulai collect lagi. Boleh nggak beli dari sini? Ya teman-teman harus tahu stop loss teman-teman ada di sekitar mana. Kalau di bawahnya EMA 20 bisa nggak dijadikan stop loss? Coba lihat ya, support resistennya ada nggak di daerah sekitar itu ya. Itu properti, terus habis itu konstruksi ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat yang namanya basic material. Basic material itu kita ngomongin soal trio metal dulu ya. Kan banyak tuh yang nanyain ya bagaimana kabarnya Antam ya. Nah, Antam itu udah di sekitar 2350 nih. Tapi sebenarnya saya jauh lebih senang kalau dia bisa retest sampai ke 2230 sampai 2100. Saya akan jauh lebih senang. Kenapa? Lebih dalam keadaan low risk. Karena di sini, area di sini yang kita sebut sebagai demand zones-nya ya, demand. Jadi di sini ada trendline juga ya, di sini ada zona di mana demand-nya pernah nongol di situ. Kalau kita lihat ke belakang, lihat sendiri ya. Ini zonanya seperti itu ya, sempat naik ya walaupun dia sempat break di sini. Tapi ini adalah pergerakan yang dimana adanya demand nongol di situ. Ya, jadi ya teman-teman bisa perhatikanlah 2350 ini. Ya, saya jauh lebih senang adalah tunggunya di 2100. Tapi kalau misalnya dia udah mulai ada gejala-gejala ya, pergerakannya malah udah mulai naik lagi, nggak sempat ngetes sampai ke sini ke 2200 sampai 2100 ya berarti teman-teman sudah mulai bisa collect ya. Ini kita lihat juga ya, volumenya juga udah mulai turun semua. Mungkin yang ancaman untuk si Antam itu masih berkaitan dengan harga nikel ya. Harga nikel itu seperti apa sih ya? Ini kemarin hampir sampai ke 100.000 per ton. Sebenarnya bagus untuk saham-saham nikel ya. Tetapi ini ketinggian. Kenapa? Kenaikannya itu cuma dalam 2 malam. Itu juga itu sesuatu yang buat kita ya cuma cukup menjadi ancaman ya. Kenapa ya? Karena kemahalan, nggak masuk akal harga segitu. Ya kan? Nah, jadi dia udah mulai koreksi, udah lumayan lah. Udah di area-area sekitar low risk-nya ya. Area sekitar low risk. Jadi kalau teman-teman tanya ya, saya lebih senang tunggu sampai ke 2100 sampai ke 2200 ya. Kemudian trio metal yang lain adalah Inco. Ini juga berkaitan dengan nikel ya. Inco juga sudah ya. Ini bahkan udah sampai di area sini. Ini walaupun agak tipis ya. Pergerakan yang di struktur sebelumnya nih. Ya, nah tapi ini juga kita udah mulai lihat ya, tekanan jualnya juga udah mulai sangat-sangat berkurang ya. Walaupun ya mungkin kalau misalnya kita lihat ya, ini struktur yang sebelumnya di daerah sini ya, sama seperti Antam ya. Kalau memang dia bisa turun lebih rendah lagi, lebih baik ya, lebih baik. Mau ke sekitar 5100 itu akan jauh lebih baik. Jadi lebih resikonya lebih terbatas ya. Karena apa ya? Karena tadi ya urusannya soal harga nikel yang terlalu tinggi ya. Nah, kita nggak mau juga seperti itu kan. Nah, habis itu satunya lagi adalah TINS ya, TINS Timah. Ini juga malah ini udah retest ya. Sudah sempat retest ke sini, teman-teman udah tinggal perhatikan. Areanya sebenarnya udah boleh dibilang area-area yang kita bisa buy di situ. Walaupun sebenarnya jauh lebih baik adalah di sekitar ini ya, sekitar supportnya ya. Nah, kita tinggal lihat nih, karena pergerakan naiknya si TINS belum disertai oleh volume yang terlalu tinggi juga ya. Jadi apakah ini masih akan ada peluang untuk retest? Nah, teman-teman perhatikan ya untuk yang saham-saham ini.
Ya kalau saya bilang perhatikan, ya berarti bukan dibeli, ya bukan langsung di HK. Karena memang saya jarang juga ya ngomong HK-HKan ya. Tapi perhatikan teman-teman, jadi ada areanya yang teman-teman harus perhatikan biar kita bisa taruh stop loss-nya. Jadi risk kita kecil, reward kita bisa gede. Ya, itu yang kita lakukan di dalam trading ya, bukan yang penting udah kayak gini HK atau dianalisa per candle. Nah, itu kan lebih parah lagi ya. Oh, hari ini naik. Wow, hebat yang analisa. Oh, hari ini turun. Wah, kacau nih analisa kayak gitu ya. Jadi kita nggak menganalisa per candle. Ya, makanya sekali lagi karena kita bukan di scalping. Ya, hari ini harus naik, besok harus saya harus bisa TP. Besok harus bisa langsung kaya raya. Nah, itu nggak ada. Saya adalah trader yang menghormati proses, ya. Jadi saya lebih suka ada prosesnya dibandingkan dengan instan. Yang instan-instan kan teman-teman udah lihat ya hari ini seperti apa. Oke, itu trio metal. Nah, kalau di basic material seperti itu, mungkin juga kita mungkin bisa lihat kayak misalnya INKP. Tetap kita tunggu dia breakout ya, INKP kita tunggu dia breakout. Kemarin itu udah sempat mencoba untuk breakout tapi tidak bisa stay. Ya, ini bahkan akhirnya close-nya tetap di bawah sini kan. Ya, close di bawah. Jadi kita harapkan adalah kali ini dia bisa breakout dan stay di atas. Ya, berarti stay di atas berarti harganya ada di atas itu. Ya, kalau INKP begini harusnya Tekim juga akan berlaku seperti itu. Ya, benar ya. Nah, Tekim ya. Jadi kita mau tunggu dia breakout. Ya, breakout, maka kita bisa mulai ambil. Oke. Ya, ini mungkin semen-semen juga ya, kalau misalnya konstruksi dan properti jalan, harusnya semen-semen juga bisa ikutan. Ya, kita lihat misalnya kayak INTP. Ini pilihan-pilihan saya lah ya. Pertama adalah INTP dulu, teman-teman perhatikan. Ya, ini apakah dia bisa break ya. Kemarin udah plafon, turun lagi. Ini kena plafon lagi nih. Turun lagi apa udah break ya. Nah, terus habis itu ada SMGR. Mungkin teman-teman mau lihat. Cuman ini SMGR itu posisinya masih dalam keadaan downtrend. Memang dia sudah kita bilang apa ya? Dia sudah tidak membentuk low yang baru ya. Dia sudah kelihatannya sudah berkurang nih ya. Apakah dia akan berhenti di sekitar ini atau ngelanjutin tren? Karena apa? Waktu dia break di sini, ini udah sempat balik lagi ke base-nya, Berarti kan sebenarnya sudah memberikan kepada kita sinyal, gua udah ada di sini. Dan ini area ini ya menurut si market maker ini mungkin agak penting ya di sekitar 6.750 ya. Maka dari itu pada saat ya false breakout dibawa naik kembali. Ya, jadi ini return to base-nya. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan lah. Cuman kalau buat saya jauh lebih memilih INTP dibandingkan dengan SMGR. Karena secara trend, SMGR itu masih tergolong downtrend ya. Masih tergolong downtrend. Teman-teman bisa lihat sendiri lah. Ya kan? Nah, habis itu ini ya pergerakan ini seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat lah. Kalau misalnya saya ini adalah orang yang senang buy on support ya, buy on weakness ya, atau spekulasi buy ya, itu ya silakan aja. Tapi ini menjadi area yang teman-teman boleh perhatikan. Hanya saja dia belum dalam keadaan uptrend, itu aja. Oke, ini SMGR. Kemudian kita juga bisa lihat yang retail. Retail itu ya pasti saya bicara pertama adalah MAPI. Ya, walaupun memang pergerakannya mungkin banyak yang tidak terlalu suka gitu ya karena lelet ya, tapi ini dia bergerak. Kan saya udah sempat bicara mengenai MAPI udah cukup sering lah ya. Tapi dia bergerak ya, pergerakannya oke ya, dia masih bergerak. Itu retail. Kalau teman-teman nggak mau yang agak cepat ya, mungkin AMRT sudah agak ketinggalan ya. Kita udah bicara mengenai AMRT itu dari hari Sabtu ya. Ya, dia udah break ya. Ini udah tinggal ngelanjutin trend. Jadi ini sebenarnya udah nggak bisa kita kejar lah ya. Kita kalau teman mau kejar lagi ya tunggu dia best baru teman-teman kejar ya AMRT. Kemudian ada namanya Ramayana. Ini mungkin masih saham-saham yang masih ada di bawah. Ya, ini plafon lagi Ramayana. Apakah besok dia akan break ya? Ya, akan break, akan ngelanjutin trend atau tidak. Ini mungkin masih ada sedikit harapan lah buat kita ikut. Kenapa? Antara dia mau lanjutin trend atau dia pullback kembali.
Ya karena plafon lagi. Tapi memang lihat dari sektornya, sektor di Ramayana, MAPI segala macam itu kan ada di cyclical ya. Lihat dari sentimennya, PPKM-nya turun ya, terus habis itu tingkat konsumsi masyarakat mulai meningkat. Kita nggak tahu juga ya apakah karena mereka sudah nabung lumayan banyak ya. Terus habis itu karena tidak dikeluar-keluarin di rumah melulu. Ah ini saatnya mereka mulai selon ya, mulai apa sih namanya itu, mulai balas dendam ya. Oh, ini uang gue udah kebanyakan gitu ya, gue mau konsumsi ya. Apalagi bentar lagi akan masuk yang namanya Lebaran. Lebaran ya kan ada puasa kan, ya biasanya Lebaran kan baju baru kan. Nah ini Ramayana itu biasanya akan ada peningkatan pada pendapatan mereka. Nah kalau Ramayana begitu, harusnya Era juga begitu ya. Era juga ada peluang nih ya, nih waktu itu kan ini adalah buy on weakness kan. Nah Era ini udah mulai ada peluang. Kalau teman-teman yang konservatif, kita bisa misalnya buy di ini aja ada satu resisten kan di daerah sini. Ya ini ada resisten. Kalau mau lebih aman lagi ambil di sini ya 585. Jadi kalau dia naik, nah ini udah area bawah sini itu sudah bisa menjadi area stop loss-nya. Ya kalau nggak kebeli di sini. Nah kalau dia naik berarti kan ini jadi double bottom kan? Ya kan? Nah yuk pergerakannya akan mulai jadi kayak W ya. Tung tung tung. Nah gitu ya. Oke. Terus habis itu yang industri saya cuma mention aja ya. Ini cuma untuk teman-teman yang masih hold ya barangnya. Ini untuk kayak apa Astra, ini teman-teman udah tinggal hold aja. Target kita kan di 7.000. Ini udah tinggal jalan aja. Habis itu UNTR. UNTR ini dikit lagi ya. Ini yang kita tunggu itu kan di sekitar ini. Ini saya buang aja ya, ini semua ya. Yang kita tunggu adalah dia break dari sini. Dari area sini sekitar 2.770. Nah, dia break, ya kita ikut lagi. Ya, ini pendapatannya lumayan kok. Dari batu bara ya, dia dapat yang beko-beko itu dia dapat. Terus logistik ya, logistik lagi bagus-bagusnya dia juga dapat. Forklift ya segala macam dia juga kebagian. Terus apa namanya tambang emasnya. Terus habis itu dari tambang-tambang yang lain juga dia kebagian ya. Nah kalau teman-teman mungkin, ini mahal banget ya. Ini harganya agak premium. Ada satu lagi namanya Cobex ya, Cobexindo. Cobexindo itu kita tunggu. Nah ini buat teman-teman yang mau spekulasi buy ya. Ini daerah sini. Nih spekulasi buy ya, buat teman-teman alumni atau teman-teman di kelas pasti tahu lah ya area apa yang kita tunggu di situ. Kita tunggu istilah baru kita adalah SOS bar ya, SOS barnya. Ya kalau dia mulai peng gitu, udah mulai gitu ya. Atau teman-teman yang konservatif ya tunggu dia break dari sini. Ya break dari sini ya kita baru mulai ikutan. Oke, ini Cobex ya, ini kita lihat juga ya pada saat di sini kan nih ya, pada saat di sini ini volumenya kok gede-gede ya. Berarti kan sebenarnya ada nongol dong ya orang-orang yang sedang mengkoleksi. Kalau nggak volume ini datang dari mana? Ya volume ini nggak mungkin loh ya dibikin sama orang-orang kayak kita ya, kecuali ini likuiditasnya kurang ya. Mungkin kalau likuiditasnya sangat-sangat tipis ya teman-teman ya punya 1M 2M ya bisa lah menggerakkannya. Oke ya. Terus habis itu teman-teman juga bisa lihat adalah pelayaran ya. Pelayaran mungkin saya lihat langsung aja ya, misalnya kayak di SMDR ini teman-teman juga bisa udah mulai agak sedikit tungguin ya. Ini SMDR ya, kalau misalnya teman-teman mau ya, ini mungkin pergerakan yang agak-agak singkat lah ya. Ini 1, 2, mungkin masih ada 3 sampai ke 4 lah ya. Ya ini pelayaran ya, teman-teman kalau misalnya lihat dari volumenya juga udah mulai kan. Ini turun, ini juga turun ya. Ya, jadi ini untuk pelayaran. Sedangkan gimana Temas? Temas saya udah tidak terlalu menyarankan teman-teman ngambil ya. Kenapa ya? Karena pergerakannya memang udah lumayan tinggi. Beda dengan si SMDR ya. SMDR itu mungkin masih lebih ada kesempatan untuk kita masih ambil berapa 10% ya, 10-an persen masih ada lah. Itu ya. Oke, itu mungkin sekilas mengenai saham-saham yang teman-teman bisa watchlist ya. Buat teman-teman saya ingatkan juga ya,
Jadi walaupun itu dikasihkan watchlist, soalnya ada yang ini, ada yang komplain sama saya. Kok nggak sekalian sih dikasih support resisten harga buy-nya? Kita bukan grup premium, teman-teman ya. Kita bukan grup premium. Nggak ada grup premium di sini ya. Yang kita lakukan ini adalah kita memberikan teman-teman insight. Ya, pasti teman-teman sudah punya metode masing-masing kan? Ya, nah ini dari screener-screener yang kita lakukan ya, ini teman-teman siapa tahu ya bisa menjadi alternatif buat pilihan teman-teman di dalam trading teman-teman. Jadi tinggal mempersiapkan trading plan-nya dengan trading system teman-teman sendiri. Ya, nah habis itu jangan lupa juga ya, metodenya terapkan. Harus ada risk management-nya. Jangan nanti udah masuk terus habis itu dia bergerak, kita nggak tahu taking profitnya di mana. Atau pada saat dia tidak bergerak ya, kita harus keluar di mana. Ya itu sebabnya kenapa yang apa di kita di Minds Trading Institute kita cuma ada kelas, tidak ada grup-grup premium seperti itu. Karena apa? Buat saya ya, ini prinsip saya sih. Ilmu itu kalau udah diberikan, selama ilmu itu benar ya dan itu berguna, itu tidak bisa diambil ya teman-teman. Tidak bisa diambil, mau dia gimana juga nggak bisa. Nah, sedangkan kalau grup premium, ya teman-teman harus dapat grup premium yang mau mentransfer ilmunya. Kalau enggak, ya pada saat grup premium itu bubar, ya teman-teman bubar juga di bisnis ini. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya buat hari ini ya. Semoga cukup bermanfaat buat teman-teman. Ini insight-nya, silakan ingat persiapkan dirinya ya. Jangan cuma benar-benar masuk ke market begitu aja kucuk-kucuk gitu ya. Ya akhirnya jadi korban, pasti akan jadi korban ya. Ya teman-teman mau mengorbankan diri, lebih baik cari usaha, lebih kelihatan lah ya. Jangan kayak nanti yang new economy sama old economy lagi yang bertempur ya. Jadi ya kalau teman-teman yang lebih senang pegang fisik ya carilah bisnis yang lebih memegang fisiknya. Nah kalau teman-teman yang mungkin yang lebih senang dengan bisnis yang seperti trading ini, ya berarti teman-teman harus melakukan persiapan, harus ada rencana, harus ada planning. Ya sebenarnya sama juga dengan bisnis yang kita lakukan setiap hari. Kan itu pasti ada analisa SWOT-nya kan, ada trading plan-nya kan, ada business plan-nya kan, ada pembukuannya dan lain sebagainya sehingga kita bisa melakukan review ulang terhadap apa yang kita lakukan ya. Jadi ingat, trading ini bukan melulu masalah metode. Trading ini juga ada hubungannya sama psikologi dan risk management teman, money management teman-teman. Dan menurut saya jauh lebih penting ada di money management karena kalau money management teman-teman, risk management teman-teman kuat, psikologi teman-teman pasti terjaga. Ya, jadi nggak gampang tiba-tiba langsung goyang dihajar sama pasar, wah udahlah langsung jadi melo ya. Kalau udah melo pasti bawanya balas dendam nanti. Ya, semoga ini cukup bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe-nya ya. Kalau misalnya teman-teman masih baru di channel ini. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu. Salam tim.